Silakan dulu saudara sekalian. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk beribadah lagi dan kita diberi kesehatan yang cukup, kekuatan yang cukup untuk kita datang menyembah Tuhan bersama-sama. Ya. Saudara, kita hari ini belajar dengan satu tema, dia makin besar, aku makin kecil. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 3. Saya tidak tampilkan di slide ya, karena saya berasumsi saudara punya Alkitab semuanya, ya, membawa Alkitab. Oke, Yohanes pasal 3, saya baca mulai dari ayat 25, kita bergantian, nanti sampai ayat ke-30. Saya mulai ya dengan Yohanes 3 ayat 25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara sekalian, setiap orang pasti punya prinsip di dalam hidupnya. Prinsip dalam mengambil keputusan, prinsip dalam mendidik anak, prinsip dalam bekerja, pokoknya prinsip yang dia pegang pasti ada. Ya, betul? Apakah ada yang hadir yang tidak punya prinsip? Saya kira ada. Semua pasti punya prinsipnya. Cuma persoalannya adalah prinsip hidupnya itu benar apa enggak benar, itu aja, ya kan? Ada orang bisa prinsip hidupnya ngaco juga ya, bisa salah juga, saudara. Ya, contohnya nih ada seorang suami yang punya prinsip hidup itu waktu anaknya datang ya, bukan dia nggak mampu ya, bukan nggak mampu. Anaknya datang bilang, Pak, sepatu saya udah mangap, udah bolong. Sekali lagi bukan orang yang nggak sanggup beli, tapi papanya udah pakai aja gitu ya. Prinsipnya selagi bisa dipakai, pakai terus gitu ya. Sampai mungkin udah bener-bener gitu ya, parah sekali itu baru mungkin dia mau ganti gitu. Jadi prinsipnya begitu itu ya, begitu hemat kali kira-kira ya. Dan waktu kalau rumahnya itu bocor gitu ya, hujan bocor di sana sini, gentengnya ada yang retak, ada yang pecah begitu ya. Dia masih bilang ya sama istrinya, istri kan ngadu ya, bocor begitu. Dia cuma tinggal bilang, oh nggak apa-apa, gentengnya masih bisa dipakai, cuman bolong dong kecil, kita tampung aja pakai ember airnya gitu ya. Kita pakai lagi airnya gitu. Jadi dia lebih pengen beli ember daripada ganti genteng. Jadi banyak ember di rumahnya gitu. Jadi kalau orang datang itu lihat, ini rumah kok embernya banyak banget gitu ya, buat apa gitu ya, bertanya-tanya. Nah saudara tuh orang lihat ya, kalau prinsip itu kayak begitu saudara, menurut saudara tepat gak ya? Dia bukan orang gak mampu betulin saudara, tapi karena prinsip dia ngambil keputusan seperti itu, udah pakai aja selagi masih bisa dipakai. Itu ya, padahal akhirnya boros juga beli ember misalnya kayak gitu. Dan ada kritikan-kritikan dari teman-temannya, dia cuma tinggal bilang, ya itulah prinsip saya. Itu. Nah, saudara bisa bedakan gak kadang-kadang apakah orang itu berprinsip atau orang itu keras kepala sebenarnya? Ya enggak. Prinsip yang salah misalnya ya, sudah dapat masukan dari orang lain, kritikan dari orang lain, tetap dipertahankan mati-matian, itu mungkin keras kepala, itu bukan prinsip yang benar-benar prinsip hidup saudara. Itu ya. Kalau prinsip yang kacau seperti ini, berantakan tanpa arah, ya hidupnya pasti menuai banyak hal yang dikritik orang, ya orang lihat dia aneh, orang lihat kok begini gitu ya.
Itu ya. Di sekeliling kita mungkin ada orang-orang seperti ini loh, yang hidup dengan prinsip yang buat kita tuh tanda kutip unik gitu. Ya, tapi mereka jalan gitu, ya. Tapi kalau orang punya prinsip yang benar, ya, yang tepat sesuai firman Tuhan, saya yakin hidupnya akan berjalan di dalam hal yang banyak, menghasilkan hal yang baik, hal yang berguna, hal yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ini baru ngomong prinsip hidup loh saudara, bisa jadi berkat, bisa enggak gitu. Bagaimana dalam pelayanan? Pelayanan kadang bisa jadi batu sandungan, bisa jadi berkat, tergantung saudara memahami seperti apa pelayanan itu. Prinsip pelayanan saudara sudah tepat atau belum? Yang membuat saudara makin bertumbuh berkembang, Tuhan makin dimuliakan atau sebaliknya? Prinsip saudara membuat saudara terjebak di dalam hal yang negatif. Sikap pelayanan yang salah, cara yang salah, dan mendatangkan banyak konflik, saudara. Nah dari bacaan tadi, saudara, saya ingin ajak kita melihat pentingnya kita punya prinsip pelayanan yang tepat, yang benar, yang sesuai firman Tuhan ini. Ya karena itu juga menjadi prinsip hidup kita di dalam pekerjaan Tuhan. Nah prinsip yang saya mau sampaikan hari ini ada dua, saudara. Di dalam perikop yang kita baca tadi, yang pertama saudara, prinsip di dalam pelayanan yang nggak boleh kita lupa sama sekali. Prinsip pertama yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah semua pencapaian adalah karunia Allah. Semua pencapaian pelayanan adalah karunia Allah. Yohanes 3 ayat 27 mengatakan, ya, jawab Yohanes Pembaptis, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ini prinsip Yohanes, dia memahami sangat-sangat baik, saudara. Yohanes itu kan punya murid banyak, ya. Dia membaptis banyak orang, pengikutnya sangat banyak, saudara. Ya. Waktu dia membaptis banyak orang bertobat datang kepada dia, dibaptiskan. Tiba-tiba tidak lama kemudian muncul Tuhan Yesus dengan pengikutnya membaptis juga. Nah di tengah masyarakat muncul dua tokoh yang melakukan pekerjaan yang serupa, membaptis. Dan ini menimbulkan perselisihan tentang penyucian, tentang baptisan ini, saudara. Nah murid-murid Yohanes pasti akan membela gurunya dong. Ya. Dia pasti akan melindungi gurunya, menjaga kepercayaan gurunya di depan publik. Dia akan mengatakan baptisan kami lebih bagus. Baptisan guru kami lebih berkhasiat. Baptisan Yohanes Pembaptis lebih superior gitu loh. Dibanding yang baru datang itu loh. Itu Yesus maksudnya gitu. Ya. Sudah mereka melihat kayak gitu ya, murid-murid itu mereka gak senang dengan situasi itu. Gak suka mereka. Karena muncul ada seperti pesaing baru di dalam pelayanan membaptis itu. Akhirnya mereka tidak puas karena melihat fakta bahwa ini banyak, Yesus baru tampil tapi populer sekali. Pelayanannya menyedot, menarik, banyak orang datang. Bahkan ada murid-murid Yohanes yang pindah jadi muridnya Tuhan Yesus. Wah mereka gak suka, gak senang dengan kondisi itu. Mereka datang kepada gurunya, lalu mereka berkeluh kesah dengan kalimat seperti ini, saudara. Di ayat 26 itu. Rabi katanya, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Ini keluhannya tuh, murid-murid Yohanes kepada Yohanes Pembaptis. Sudah coba kita kritisi kalimat murid-murid ini ya. Apa nuansa yang mereka ingin sampaikan sebenarnya? Ya, ada 3 yang saya catat di situ. Mereka tidak ingin menyebut nama Tuhan Yesus. Karena bagi mereka Yesus itu seperti kompetitor, pesaing mereka itu. Pesaing kelompok mereka. Ya, jadi yang dia sebut itu adalah orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Tuh. Mau nyebut Tuhan Yesus aja dengan satu kalimat harusnya cukup ya. Satu kata, Tuhan Yesus tuh itu gitu ya. Atau Yesus. Tapi dia definisikan begitu panjang karena dia tidak mau menyebut nama Tuhan. Menghindari nama Tuhan Yesus. Dia cuma mengatakan definisinya ini loh. Orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan. Dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Nah itu orang itu maksudnya gitu. Sudah kalau kita udah nggak suka sama orang ya. Karena kita nggak mau sebut namanya bukan ya. Kita risih mungkin menyebut namanya gitu ya.
Karena kita mulai nggak suka, kita mulai terganggu dengan namanya. Gitu. Jadi bagi mereka Yesus dan Yohanes ini kompetitor, jadi nggak pantas disebut kali namanya. Gitu. Yang kedua, saudara, tampaknya mereka juga nggak senang ya dengan Yohanes pernah memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Gitu ya, mereka nggak terlalu tampak senang seperti itu. Gitu. Dan yang ketiga, mereka memakai ungkapan hiperbol. Semua orang pergi kepadanya. Dan dikatakan di situ apa ya? Dia membaptis juga, padahal Yesus tidak membaptis. Yang membaptis itu murid-murid Tuhan Yesus. Yesus tidak membaptis dengan air, Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus begitu. Ya. Tapi dia mengatakan semua orang tuh lihat, pergi kepadanya. Padahal apakah semua orang pergi kepada Tuhan Yesus? Enggak juga ya. Jadi saudara, ini adalah ungkapan orang-orang yang iri sebetulnya. Ungkapan orang-orang yang cemburu dengan pelayanan Tuhan Yesus yang makin besar. Dan ini juga sering terjadi di dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan seringkali punya rasa iri hati, cemburu kepada orang yang sebelumnya sudah ini ya, biasa aja tiba-tiba disalib begitu sepertinya. Ada rasa cemburu, ada rasa iri hati. Harun dan Miriam, saudara, itu kan saudaranya Musa, itu pun cemburu sama saudaranya sendiri, Musa. Karena Musa berasa seperti dipakai lebih besar, dia, Harun dan Miriam itu terganggu. Sehingga mereka mengata-ngatai Musa. Dan Tuhan gak suka orang yang punya sifat seperti itu. Makanya Tuhan murka terhadap Miriam, terhadap Harun juga. Saul juga. Saul cemburu, iri hati kepada Daud yang begitu sukses. Masih muda, tetapi begitu banyak memenangkan peperangan. Ya begitu dipakai Tuhan. Cemburu juga, dan dia berusaha untuk membunuh Daud. Orang yang dipenuhi iri hati, cemburu, cenderung akan bertindak negatif. Cenderung akan punya sikap hati, kata-kata negatif, sikap negatif, cara pandang negatif, sehingga apa yang dianggap sebagai kompetitor itu pesaing, kalau bisa nggak ada. Itu orang kalau sudah dikuasai oleh kecemburuan di dalam pelayanan. Saudara, ini juga sering terjadi di dalam gereja. Jangan pikir gereja tempat yang suci. Gereja tempat orang-orang masih banyak bergumul dengan dosa, bergumul dengan kedagingan. Ya, ada gereja saudara, ada gereja di Jakarta, hamba Tuhannya bisa gontok-gontokan, bisa sikut-sikutan, bisa saling bersaing. Dan berharap ditepak keluar saudara. Dan memang ditepak keluar juga akhirnya. Saya nggak sebut gerejanya lah, tapi banyak terjadi. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan bersaing, para pelayan dengan pelayan bersaing. Ya, mereka saling menyerang, mereka saling mengejek, saling menjelekkan, saling juga sikut-sikutan, dan menimbulkan banyak konflik di dalam gereja. Maka kalau gereja dalam para pelayannya tidak bersatu ya, tidak ada kesatuan. Ya tampaknya di muka mungkin oke, tapi kalau masuk ke dalam kita lihat banyak perpecahan, banyak kesatuan. Salah satu karena cemburu, iri hati. Ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih bagus, ada orang yang lebih maju gitu loh. Dia nggak senang. Dan melihat itu semua seperti kompetitor. Seperti pesaing. Ini bukan dunia bisnis, gereja saudara. Gereja itu pelayanan. Jangan membawa spirit dari dunia luar, dunia perusahaan masuk menjadi pesaing di dalam gereja. Di dalam gereja nggak ada persaingan. Nggak ada persaingan saudara. Saya nggak tahu saudara kalau lihat orang-orang yang tampil lebih belakangan dari kita, tiba-tiba mereka punya kehebatan lebih daripada kita, dia kan lebih bertalenta, mereka lebih maju dari kita. Bagaimana perasaan kita saudara? Ya. Kita marah nggak kalau posisi kita harus digantikan satu hari? Selama ini saya yang tampil di sini. Satu hari digantikan karena mungkin yang muda tampil lebih piawai daripada kita. Kita marah nggak? Kita cemburu nggak kalau rekan kita lebih baik dalam melayani Tuhan? Bermain musik kah? Memimpin kah? Atau juga melayani di sana? Di bangku-bangku jemaat? Kita marah nggak saudara? Saudara kalau pernah punya perasaan, ih kok saya nggak dihargai sekarang ya.
kok saya kayaknya ditinggal begitu ya, dipinggirkan begitu. Marah nggak kita, saudara? So kalau kita sempat marah, punya kekecewaan seperti itu, mungkin yang kita mesti koreksi hati kita. Prinsip kita memahami pelayanan itu apa. Yohanes itu mengatakan, saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu baginya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kalau ada orang lain menjadi lebih baik, lebih mampu, lebih bisa melayani, lebih menjadi berkat, lebih berdampak, saudara ingat bahwa itu bukan dia, tapi Tuhan yang percayakan itu kepada dia. Allah yang berdaulat itu memberi kepada setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Baik perannya, baik karunianya, baik semua talenta yang dia bisa pakai itu dari Tuhan. Karunia dari surga. Bukan karena dia hebat, saudara. Kita harus punya pemahaman seperti ini. Ya, sehebat-hebatnya orang kalau pengen, saudara, ingin mencapai ini, kalau Tuhan tidak karuniakan, gak akan bisa. Kamu bilang saya hebat misalnya di dalam memimpin pujian misalnya, atau di dalam memimpin kelompok. Saudara ingat, itu kemampuan, itu talenta, itu bukan dari saudara. Kita lahir pun tidak membawa apa-apa. Semua diperlengkapi Tuhan berdasarkan proses waktu. Sehingga hari ini kita bisa melayani, kita bisa memimpin, kita punya jabatan, kita punya posisi di gereja. Ini Tuhan yang karuniakan buat kita. Jangan ada yang merasa berbangga diri, ini pencapaian saya. Salah, saudaraku. Usaha manusia tidak bisa membuahkan keberhasilan. Allah yang mengaruniakan. Saudara kita bekerja, tapi Allah yang memberkati. Itulah konsep reform, bukan? Ada anugerah Allah, ada tanggung jawab manusia. Tanggung jawab kita melayani sesuai dengan talenta kita. Allah yang memberkati itu semua membuahkan hasil, saudara. Jadi mari kita tahu diri, saudara. Tahu posisi kita dan tahu porsi kita. Tuhan karuniakan saya seperti apa ya dalam pelayanan. Tuhan kasih saya mungkin semangkoknya nggak besar banget, tapi ini porsi saya untuk saya kerjakan. Kerjakan dengan baik. Tuhan berikan kepada teman saya porsi lebih besar. Untuk melayanan Tuhan percayakan, Tuhan tentukan dia lebih berbakat, lebih bisa. Itu Tuhan yang menentukan, Tuhan yang sudah menetapkan. Setiap orang punya bagiannya, maka nggak perlu marah. Nggak perlu iri, nggak perlu benci, nggak perlu konflik dengan orang lain. Karena setiap orang Tuhan berikan porsinya beda-beda. Ada yang dikasih porsi lebih besar, ada yang di porsi sedang. Sesuai dengan kemampuan. Tuhan sangat mengenal kita. Sangat mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Maka kalau kita dikaruniakan bisa memimpin dari mimbar, dari panggung ini, lakukan dengan rendah hati. Kalau saudara diberikan karunia, dipercayakan melayani di depan pintu, menyambut orang, sambutlah orang dengan sukacita, dengan hangat, dengan kasih. Kalau Tuhan karuniakan saudara ada di ruang dalam kaca itu, saudara pencet-pencet laptop, kotak-katik mixer di sana, lakukan dengan sukacita. Saudara mungkin tidak terlihat dengan orang, oleh orang lain. Tetapi saudara dikaruniakan untuk di situ, kerjalah, pelayananlah dengan sukacita ada di sana. Porsi orang tuh berbeda. Maka kita tidak perlu lihat kok dia lebih begini ya, dia lebih dihargai, saya nggak pernah dipuji begitu. Saudara, Tuhan sudah karuniakan setiap kita beban, porsi karunia untuk melayani Tuhan. Kalau kita berhasil hari ini, pengaruh kita berhasil, pengikut kita banyak, komisi kita berkembang misalnya ya. Jangan lupa, itu karunia dari atas. Dari surga buat kita. Kalau pelayanan dia akan berhasil, itu ingat, itu karunia dari Tuhan. Kalau pelayanan satu panitia khusus yang berhasil, ingat, itu semua karunia dari atas. Kita nggak bisa mendapatkannya kalau Tuhan tidak karuniakan. Amin, saudara. Mari kita ingat prinsip ini baik-baik dalam pelayanan kita. Sehingga kita akan terhindar dari rasa kecemburuan, iri hati. Saya sendiri berusaha untuk menanamkan ini dalam diri saya. Kalau lihat ada orang bisa khotbah lebih baik, gak semua orang bisa terima, saudara. Orang bisa cemburu, bisa iri hati. Kok dia bisa lebih bagus?
Mari ingat kembali ke sini. Dia bisa, dia mampu, itu dikaruniakan Tuhan. Tidak ada orang bisa merebut itu dari dia. Kalau Tuhan sudah karuniakan dia berhasil begini, kita pun gak bisa menggagalkannya. Tuhan sudah percayakan dan Tuhan sudah karuniakan buat dia. Kita bersyukur untuk itu, saudara sekalian. Jadi pegang prinsip ini dengan baik dalam pelayanan di GKK ini. Yang kedua, saudara, prinsip yang harus ada di dalam pelayanan kita adalah Tuhan harus makin besar. Yohanes di bagian ayat 30 itu dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku makin harus kecil. Secara pengaruh, secara pelayanan, Yohanes itu sangat dikenal di provinsi itu, Yudea. Ya, pelayanan Yohanes mungkin sudah ada di puncak sekali, saudara. Tetapi waktu dia tahu Yesus mulai tampil, dia mulai mundur, saudara. Dia tidak keberatan kalau dia ditinggal oleh murid-muridnya. Dia nggak keberatan kalau murid-muridnya itu pindah, pergi kepada Yesus. Dia nggak khawatir, dia nggak terancam kalau popularitasnya, kuasanya, otoritasnya berkurang karena muridnya tambah sedikit. Nggak ada sama sekali, saudara. Nggak terganggu sama sekali. Wah, ini satu hati yang sangat besar, saudara, di dalam satu pelayanan, saudara. Bukan hanya ditinggal oleh murid-muridnya, sebagian satu-satu mungkin pergi kepada Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi, nama dia mungkin lama-lama lenyap. Otoritasnya di masyarakat mungkin lama-lama disalib oleh Tuhan Yesus. Dia hampir akhirnya nggak punya apa-apa. Kenapa, saudara? Nggak gampang orang seperti ini, langka orang seperti ini. Karena dia tahu, Yohanes tahu betul peran dia seperti apa. Dia tahu tujuannya di dalam pelayanan. Dia adalah orang yang mempersiapkan untuk kedatangan Mesias. Dia bukan Mesias. Akan ada orang yang lebih besar dari dia. Dia tahu dia melayani untuk apa. Dia hanya mempersiapkan jalan. Dia bukan tokoh utama. Dia bukan orang yang harus disanjung-sanjung terus. Dia tahu dirinya sementara melayani di sini, sampai batas tertentu nanti akan digantikan. Dia tahu, saudara. Dia punya pemahaman ini. Maka dia tidak pernah menempatkan dirinya lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Dia selalu menempatkan diri, dia yang harus besar, aku yang harus kecil. Dia harus berkembang, saya yang harus mundur. Dia menempatkan diri sebagai orang yang sahabatnya mempelai, dikatakan di sini. Sahabat mempelai laki-laki, bukan tokoh utama. Jadi kalau di dalam satu pernikahan itu sentralnya memang pengantinnya kan, ya, raja dan ratunya ya, mempelai pria dan wanita. Nah itu di dalam pernikahan modern itu selain pengantinnya ada orang di samping-sampingnya, itu namanya sahabat mempelai laki-laki. Gitu. Ya kalau sekarang mungkin orang tahu dengan namanya pengapit, gitu ya, pengapit laki-laki gitu. Tapi di zaman itu di dalam pernikahan Yahudi itu sahabat mempelai laki-laki itu punya peran yang sangat penting. Dia yang mempersiapkan pernikahan dari A sampai Z. Dia yang mengurusi semua, mempersiapkan semuanya untuk mempelai itu datang. Mempelai itu hadir, masuk gitu. Ya. Dan waktu di sang sahabat mempelai itu bisa mempersiapkan segala sesuatu sudah rapi di harinya. Dan mempelai laki-laki itu datang dan memperdengarkan suaranya. Itu artinya tugas sahabat itu sudah selesai. Tugas persiapan sudah selesai, sekarang saatnya perayaan dimulai. Jadi Yohanes itu menempatkan dirinya, perannya itu seperti itu. Dia mempersiapkan jalan untuk Mesias datang. Pelayanannya untuk supaya Yesus bisa melayani lebih besar lagi. Oh saudara, ya makanya dia bisa bersukacita, dia berkata itu sekarang sukacitaku itu penuh loh. Karena tugasku sudah selesai. Pelayananku sudah sampai di sini. Kristus datang memulai pelayanan lebih besar, lebih tersohor, ya, bahkan lebih luas daripada dia. Dia hanya mempersiapkan apa yang Yesus akan kerjakan lebih besar. Kristus sudah memulai, maka dia mundur, saudara. Dia mundur, dia rela kecil, dia rela mundur, dan Kristus yang dibesarkan. Itulah sukacita. Saudara, kita harus ingat, ya, dia melayani begitu baik.
Karena tujuannya sudah tercapai, dia bersuka cita. Sudah tujuan kita di dalam melayani Tuhan juga seperti itu. Bukan kita yang besar, tapi Kristus yang besar. Saudara pasti punya sukacita itu. Ya. Tetapi ini prinsip ini juga sering dilupakan di dalam gereja. Orang-orang melayani Tuhan kadang-kadang tidak ingat lagi untuk Tuhan. Dia tahu pokoknya saya lakukan ini, nanti feedbacknya bagi saya yang dipuji, saya yang ditinggikan, saya yang diagungkan, saya mendapat kredit semuanya. Enggak. Mari kita ingat kembali kepada tujuan kita melayani. Kristus makin besar, aku harus makin kecil. Waktu saya praktek 2 bulan ya saudara, ya, praktek 2 bulan, waktu masih studi MDiv saya, di STT Amanat Agung, saya praktek di Kebayoran. Saya dipertemukan dengan 4 STT yang lain di situ. Jadi 5 STT bersamaan di satu gereja, praktek 2 bulan. Kalau kita hari ini 3 STT ada di tempat kita sedang praktek hari ini. STT RI, STT Iman, STT Amanat Agung. Dulu saya sampai 5, saudara. Saya Amanat Agung, STT. Ada STT RI, ini teman saya, ya, Freddy Liao. Ada STT Iman, Luatono, ini teman kami juga biasanya. Sama Musa Felix. STT Iman. Ini 3 di Jakarta. Kami cukup akrab ya sampai sekarang di Jakarta. 2 lagi, 1 dari Saat. Ya, anaknya pendeta Daniel Golgota. 1 lagi dari STT Alitea, Malang. Lawang. Ya, Lawang. Kurang 1 STT Bandung. Wah, kalau udah komplit 6 STT Injili kumpul. Saya sangat antusias, saudara. Waktu dengar, wih, kita ini sempat surprise juga saya ya. Waktu datang, saya datang paling akhir karena saya belum mulai. Mereka sudah start seminggu atau berapa hari gitu. Mereka sudah lebih akrab, saya terakhir datang. Saya membayangkan, wah keren ya kalau bisa bertemu dari 5 STT, bisa bertukar pengalaman, bisa berbagi sharing, keunggulan sekolah masing-masing. Wih, sangat asik ya buat saya menjalaninya begitu. Tapi waktu saya tiba nggak lama berapa hari, saya merasa suasananya nggak enak. Kenapa? Karena masing-masing ingin menonjolkan sekolahnya ternyata. Masing-masing menganggap sekolahnya lebih hebat daripada yang lain. Sehingga di dalam pelayanan itu merasa bersaing. Merasa siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat, yang khotbahnya lebih bagus, yang main musiknya lebih bagus, gitu-gitu loh ya. Ada yang memang bagus di khotbah tapi nggak bisa musik. Tapi ada yang bisa main musik, khotbah biasa aja. Jadi macam-macam gitu ya, beda-beda. Dan mereka seperti menyandingkan untuk menjadi satu persaingan. Saudara. Waduh, buat saya sungguh-sungguh tidak bisa kerjasama dengan baik. Ya, saya bisa dekat sama yang Jakarta, tapi yang sama di luar kota kayaknya sudah ada gap dan situasinya nggak bisa kita ubah lah karena saya juga mahasiswa praktek di situ kan. Udah ngikutin aja sampai selesai pelayanan 2 bulan. Saudara, kalau tujuan pelayanan hanya untuk membesarkan diri, meninggikan diri, menonjolkan saya lebih hebat, gak ada kesatuannya di situ. Gak ada sukacitanya di situ. Malah merasa setiap hari kok kayak diperbandingkan begitu. Saudara tidak akan merasa sukacita seperti orang yang tulus melayani untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Hari ini mungkin juga bisa banyak orang yang melayani karena ingin dipuji, karena ingin dihargai, karena ingin show off, ingin lebih unggul dari yang lain. Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan berhati-hati dengan spirit seperti ini. Celakalah mereka yang melayani untuk membesarkan dirinya. Celakalah orang yang melayani untuk menunjukkan dia lebih hebat daripada orang lain. Celakalah saudara. Kalau saudara melayani demi prestasi saudara sendiri. Untuk kebesaran diri. Ini bertentangan dengan prinsip Injil. Prinsip inkarnasi Kristus. Yang mengosongkan diri, merelakan semuanya. Untuk menjadi seorang hamba. Bahkan tidak dihargai pun, dia tetap melayani Tuhan. Tidak perlu dipuji, tidak perlu diketahui orang, tidak perlu dianggap orang. Tapi dia tetap melayani. Tidak perlu dihargai, tapi dia tetap melayani Tuhan. Karena dia tahu. Karena Yohanes juga tahu, Yesus tahu. Yang dibesarkan harusnya Tuhan. Allah yang memang layak dibesarkan karena dia besar.
Kita memang layak mengecil karena kita hanya manusia biasa. Tanpa karunia Tuhan kita bukan apa-apa. Saudara tidak diberikan talenta, tidak diberikan kemampuan, kita tidak bisa apa-apa hari ini. Ya. Saudara mari kita ingat baik-baik di dalam pelayanan kita. Untuk bisa membesarkan Tuhan, mempermuliakan, mempertinggikan Dia. Selama-lamanya di tempatnya yang mulia. Hanya orang-orang yang punya kepekaan rohani yang besar bisa memahami ini. Hanya orang yang punya relasi yang makin hari makin dekat dengan Tuhan, dia makin bisa berkata, biar Tuhan makin besar, aku makin kecil. Kan ini masalah kedagingan, saudara. Kalau kedagingan kita tidak makin ditundukkan di bawah firman Tuhan, kita akan makin merasa diri kita besar. Ya. Tapi kalau kita mau rela belajar firman, ditundukkan, dibersihkan di dalam proses Roh Kudus, kita akan mempunyai kesadaran ternyata Tuhan itu begitu besar, begitu baik. Saya begitu hina, begitu berdosa, begitu tidak layak melayani Tuhan, tapi Tuhan beri anugerah untuk melayani. Saudara sekalian yang melayani Tuhan hari ini, saudara sebagai worship leader, singer, pemusik, usher, kolekta, multimedia, sound system. Saudara melayani Tuhan sudah berapa lama? Apa yang sudah cari dalam pelayanan? Tujuan sudah melayani untuk apa? Tanya pada dirimu sendiri. Tanya. Saya lakukan itu kenapa? Enggak ada orang lagi kah yang mau pelayanan? Atau saya melayani karena memang terpaksa? Saya melayani karena ya saya memang bisa, hebat di situ. Atau sudah menyadari ini karunia Tuhan buat saya pakai. Saya pakai untuk membesarkan Tuhan. Dan pelayanan yang kecil saja, saya bisa mempermuliakan Tuhan. Semua pelayanan di mata Tuhan sama. Pelayanan sekecil apapun yang saudara kerjakan, kerjakan untuk kebesaran Tuhan. Pelayanan sebesar apapun yang saudara kerjakan di gereja, bukan untuk kebesaran diri, tapi kebesaran Tuhan. Ya, mari kita jaga dengan baik hati kita seperti ini. Ya. Sikap kita di dalam pelayanan. Awasi hati kita, jangan sampai melenceng, jangan sampai menyimpang. Orang-orang yang melayani untuk kebesaran dirinya akan dibuang oleh Tuhan, saudara. Orang justru merasa dirinya tidak layak, tidak pantas, tidak berguna, itu yang dipakai Tuhan. Yang kecil itu dipilih Tuhan untuk mempermalukan yang besar. Yang tidak dipandang dunia dipilih untuk memalukan dunia ini. Itu kata firman Tuhan. Tapi kalau sudah semakin mau membesarkan diri dalam pelayanan, sudah pasti celaka. Sudah bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri. Sudah sedang memuaskan diri saudara sendiri. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya bersyukur saudara, kalau saudara punya hati seperti Yohanes. Biar Tuhan makin besar, aku makin kecil. Wah, kalau kita punya, ini seluruh jemaat GKK punya hati seperti ini dalam pelayanan. Wah, gereja akan luar biasa saudara. Tuhan akan memberkati GKK. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Ya, saudara, kuasa Tuhan akan makin nyata dalam hidup saudara. Pekerjaan Tuhan makin dinyatakan buat saudara. Sukacita saudara semakin limpah. Bahkan sukacitamu penuh. Seperti yang dialami Yohanes Pembaptis ini. Jadi mari kita melayani Tuhan dengan tujuan yang jelas, yang benar. Sebagai diakon, sebagai pengurus, komisi, aktivis di dalam pelayanan ibadah, tim-tim semua ibadah, ingat, sudah dikaruniakan, ditetapkan melayani sesuai porsimu. Dan biarlah muliakan Tuhan, besarkan Tuhan lewat pelayanan kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa.